Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang tidak bisa masukin apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Hidupnya mentok, muter-muter dalam masalah yang sama bertahun-tahun sampai tidak pernah menggenapi visi Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Bahkan sibuk ngurusin persoalannya, hari demi hari nggak ngalami kemenangan. Banyak orang terjebak dengan persoalannya sendiri dan belum sampai hari ini ngalami kemenangan. Karena apa? Begitu diikat, begitu membelenggu, sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi. Nah, setan punya cara yang begitu licik, jahat, dia cerdik, dia akan tipu kita, tipu daya kita dengan berbagai persoalan-persoalan yang mengikat kita, sehingga kita selalu muter-muter dalam area yang sama, dalam kesalahan yang sama, dalam kegagalan yang sama. Bahkan kita terjebak untuk melakukan dosa yang sering kita lakukan. Tapi Tuhan mau kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Kita tambah hari tambah mengenal pribadinya, berjalan dalam kehendaknya dan menikmatin semua apa yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Tuhan mau kita mengalami breakthrough dan terobosan. Tetapi setan selalu pakai 1000 cara, bahkan lebih, jutaan cara untuk menipu daya kita, sehingga kita fokus bukan pada rencana Tuhan, bukan pada tujuan Tuhan, tapi fokus kepada masalah dan persoalan. Banyak di antara kita terjebak di situ, muter-muter di masa lalu yang terus-menerus belum diselesaikan. Kalau masa lalu kita ini belum diselesaikan di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang susah sekali berjalan dalam ketetapan ilahi loh. Makanya masa lalu kita meski beres, masa lalu kita harus benar-benar kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada yang masih ngikat, masih menjebak, masih membuat kita kembali ke masa lalu yang sama. Masa lalu hanya sebuah cerita, sebuah sejarah yang kita fokuskan dalam masa depan yang penuh pengharapan bersama Tuhan. Banyak orang masih terseret terus di masa lalunya, bahkan masih diingat-ingat, bernostalgia, selalu diingat-ingat, padahal tidak berguna sama sekali masa lalumu. Bapak Ibu, hari ini kita harus belajar melihat ke depan apa yang Tuhan janjikan. Mata kita itu harus fokusnya kepada Yesus. Jangan fokus kepada masa lalumu. Ada orang yang sudah dihianatin, ada orang yang sudah disakitin, ada orang yang pernah diperlakukan buruk, dilecehkan, mungkin diperkosa, mungkin dituduh, difitnah, diperlakukan hal yang tidak senonoh di masa lalu. Dan itu harus kita lepaskan. Itu kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Jangan sampai itu menjadi penghalang. Jangan sampai itu menjadi luka yang belum tersembuhkan. Kalau luka masa lalu itu belum tersembuhkan, masa depanmu akan banyak halangan, banyak tantangan. Bahkan kamu komunikasi dengan orang lain pun akan susah sekali loh. Karena fokusnya pada masalahmu, pada persoalanmu. Di Filipi 3 ayat yang ke-13, ini ayat ini yang di bagian belakang aja saya mau baca. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Aku melupakan apa yang di belakangku. Jangan diingat-ingat di belakangmu. Ingat masa depanmu jalan sama Tuhan. Apalagi kalau di belakangmu itu isinya dengan dosa, isinya pelanggaran, isinya kenajisan, isinya luka batin dan sakit hati. Jangan pernah diingat-ingat. Itu hanya sebuah cerita dan tinggal sebuah kenangan. Jadi tulisan dan pelajaran yang mahal yang pernah kita laluin. Ini langkah sejam hari ini, sejam dari hari ini, besok dan lusa dan akan datang itu yang penting. Kita fokus ke sana. Masa lalumu tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, kita mulai fokus ke depan, melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau banyak orang masih digeret dengan masa lalunya, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dia bisa membuang waktunya begitu banyak dan sia-sia, tapi tidak bisa melangkah berjalan sama Tuhan. Akhirnya apa? Terseok, terjantung, tersandung, dan babak belur. Makanya harus kita lupakan masa lalu itu. Melupakan apa yang di belakangku. Apalagi itu yang di belakang itu isinya pahit dan luka. Kita harus buang jauh-jauh. Kita lupakan. Bahkan Tuhan pun tidak pernah mengingat-ingat semua dosa kita. Kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa jahatnya kayak apa, najisnya kayak apapun, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dosa kita dihapusnya, dikuduskan, disucikan kembali, bahkan dibuang ke dalam tubir-tubir laut, bahkan tidak pernah diingat lagi di hadapan Tuhan. Tapi setan selalu membangkitkan, setan selalu mengingatkan, setan selalu menjebak kita balik kepada dosa yang lama, balik lagi kepada dosa yang lama, sehingga kita susah sekali
melangkah menikmatin semua hadirat Tuhan. Ada beberapa orang yang sekarang hari ini masih hidup dalam dosa, hidup dalam kelemahan, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kenajisan. Karena apa? Masih dikuasain masa lalumu, dikendalikan oleh manusia lamamu. Dan itu harus dibuang loh. Itu harus ditanggalkan. Kalau tidak, perjalananmu ke depan akan terseok-seok, terjatuh, dan tersandung. Berat sekali perjalanan. Banyak orang Kristen perjalanan hidupnya itu berat berjalan sama Tuhan. Karena apa? Masih pakai manusia lama. Masih pakai pola pikir yang lama. Masih melakukan dosa-dosa lama kembali. Dan kita mesti minta Tuhan. Kita mesti datang kepada Tuhan. Minta Tuhan menguduskan, menyucikan pikiran kita, hati kita. Sehingga kita mulai fokus ke depan. Memang setan kerjaan yang mengingatkan kita pelanggaran di masa lalu, kenangan di masa lalu, dosa di masa lalu. Selalu kita dibuat teringat-ingat bagaimana kita melakukan semua hal yang buruk dan jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan padahal sudah lupakan. Makanya kita mesti ngikutin pola pikir Tuhan, bukan pola pikir setan. Kita ngikutin apa yang mau Tuhan, bukan maunya setan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita mesti fokusnya kepada Tuhan. Kita fokusnya pada janji Tuhan. Makanya kita perlu renungkan firman itu siang dan malam supaya kita ini ngerti janji Tuhan atas hidupmu itu apa. Rencana Tuhan atas hidupmu itu apa. Banyak orang yang sudah pahit bertahun-tahun, padahal Tuhan janjikan masa depan penuh pengharapan, nggak percaya. Karena apa? Sudah terlalu pahit hatinya. Untuk menerima janji Tuhan yang baik, mana bisa, mana mungkin, apa mungkin dipulihkan, mana bisa sih dipulihkan. Berapa banyak orang konseling sama saya tanya, Pastor, apakah bisa dipulihkan suami saya? Pak, apakah bisa istri saya dipulihkan? Pak, apakah hidup saya bisa dijamah dan pulihkan Tuhan? Selalu mempertanyakan, karena hatinya terlalu luka, ngikutin kenangan-kenangan buruk di masa lalu, sampai lupa Tuhan sanggup buat mujizat, dan Tuhan tidak pernah berubah. Sampai hari ini Tuhan punya rencana yang dahsyat, rencana bukan kecelakaan tapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan kok. Tapi kitanya dibikin lupa terus sama setan. Apalagi kalau dagingmu begitu kuat dan menguasai. Kalau engkau dikendalikan dagingmu sehingga kamu nggak ngerti kebenaran, sehingga kamu selalu melihat yang buruk, melihat yang jelek. Berapa banyak kita ngelihat pasangan kita ngelihat yang jelek terus. Kenapa? Kita nggak pernah melihat janji Tuhan atas hidup pasangan kita, bahwa dia akan dipakai Tuhan, akan diubah Tuhan, akan diurapin Tuhan, akan diberkatin Tuhan. Tapi kalau mata kita dan hati kita ini jelek dan busuk, kita lihat pasangan kita pun selalu yang buruk loh. Dia nggak berubah, dia jengkelin, dia bencekno, dia ngeselin, dia bikin marah, dia menyebalkan, dia punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Apa? Pola pikir setan yang kamu pakai sehingga pasanganmu tidak pernah berubah. Kita mesti pakai pola pikir cara kerajaan Allah. Lihat janji Tuhan atas pasangan hidupmu. Lihat janji Tuhan atas hidupmu sendiri. Lihat janji Tuhan atas keluargamu. Lihat janji Tuhan atas pelayananmu. Bahwa Tuhan mau engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan merancangkan suatu rancangan yang penuh pengharapan. Masa depan yang cerah bersama Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Itu rencana Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tapi kalau engkau nggak menyelaraskan pola pikirmu dan cara pandangmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kamu berpikir seenak perutmu sendiri, kamu berjalan semaumu sendiri, apalagi dikuasain masa lalumu yang pernah dikecewakan, yang pernah dilukai, yang pernah pahit, yang pernah dihianatin, yang pernah kere, yang pernah miskin, yang pernah kekurangan, pernah menderita, sehingga kamu susah melihat janji Tuhan di depan. Hari ini kita mesti ubah nih pola pikir kita nih. Kita mesti ubah cara pandang kita untuk melihat kebenaran dengan kacamata iman, supaya mata hati kita dibukakan dan semakin hari kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Setan selalu bawa kita, seret kita ke dosa masa lalu, tetapi Tuhan selalu bawa kita ke masa depan, melihat perkara-perkara besar bersama Tuhan. Tuhan selalu bawa kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus, mengalami kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan ada di depan kita. Tuhan adalah panglima perang kita. Hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Jangan hari ini engkau yang sedang sakit, hari ini engkau yang sedang dilukai, yang ditinggal suamimu, yang sedang bangkrut, yang sedang miskin, yang sedang kacau, yang sedang tidak dipromosi, itu belum dipromosi Tuhan, belum dipakai Tuhan luar biasa. Tetap setia, tetap lihat janji Tuhan, tetap fokus melihat ke depan, berjalan bersama Tuhan. Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan,
fokus pada pribadi Tuhan, kita akan melihat loh, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Tinggalkan dosa masa lalumu, tinggalkan luka batinmu di masa lalu, tinggalkan traumamu di masa lalu, dan mulai jalanin hari ini, ambil keputusan untuk berjalan bersama Tuhan. Menikmatin semua yang ajaib dan dahsyat di depan bersama Tuhan. Lupakan masa lalumu dan jalan sama Tuhan hari ini. Tuhan akan menyertai hidupmu. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kita ini tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan sampai kita ini ngambil keputusan hari ini melangkah bersama Tuhan. Jangan bernostalgia dengan dosa di masa lalu, dengan pelanggaran di masa lalu, dengan semua hal yang buruk dan jahat yang di masa lalu. Seakan-akan itu enak, seakan-akan itu bisa membuat hati kita itu nyaman. Tapi sebenarnya engkau sedang ditarik, diseret ke belakang, dan tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Tuhan mau setiap perjalanan hidup kita itu step by step berjalan dalam kemuliaan, berjalan dalam hadirat Tuhan, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kita didapatin sampai garis akhir menggenapi visi Tuhan. Bukan hidup kita tambah kacau, bukan hidup kita tambah sembarangan, bukan hidup kita tambah sembrono dan berantakan. Setan maunya ke sana, tapi Tuhan mau hidup kita naik level setiap hari. Perhatikan ayat yang 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Tinggalkan masalahmu, lari. Bukan hanya sekedar jalan pelan. Lari kepada tujuan. Tujuan siapa? Tujuan Allah. Karena setiap orang diciptakan, Tuhan punya tujuan masing-masing yang berbeda. Panggilan hidup saya berbeda dengan panggilan Bapak Ibu. Panggilan Bapak Ibu berbeda dengan panggilan temanmu, keluargamu, atau siapapun juga. Berbeda satu dengan yang lain, dipakai secara unik. Dan kita mesti kenalin itu. Kita harus kenalin panggilan hidup kita di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau engkau hidup nggak ngerti panggilan hidupmu dipanggil Tuhan seperti apa, engkau akan bisa jalani hidup seperti biasa layaknya orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan loh. Kerja pagi, bangun pagi, sarapan pagi, mandi, terus berangkat kerja. Nanti ketemu jodoh, nikah, punya anak, anaknya digedein, melakukan rutinitas terus nggak layak bagi tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya menjalankan rutinitas kehidupan layaknya seperti orang-orang dunia yang nggak kenal Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana dalam setiap hidupmu. Hidupmu itu penuh berharga, hidupmu itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh rencana Tuhan, hidupmu mulia. Engkau akan melakukan hal besar bersama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu kalau hidupmu itu sadar diri bahwa setiap hari hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu bisa pergi kemana saja, tinggal di mana saja, ketemu siapa saja, nah, orang di sekitarmu akan diberkatin Tuhan. Makanya orang itu harus kenal rencana Tuhan dalam hidupnya, supaya hidupnya nggak hanya sekedar menjalani hidup, tapi hidup melakukan semua tepat seperti yang Tuhan mau. Orang tuh kalau ngerti tujuan Tuhan, itu bahasa kerennya, bahasa Alkitabnya itu visi. Orang itu kalau ngerti visi Tuhan itu apa? Isi hati Tuhan yang terlalu dalam hatimu. Kamu melakukan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan, apa yang kamu mau lakukan itu dikerjakan, dilakukan. Hidup itu powerful, semangat, menikmatin semua apa yang Tuhan mau. Jangan ngelakuin kehendakmu sendiri. Mentang-mentang kamu diberikan kehendak bebas, kamu bisa melakukan keputusan segala sesuatu semaumu sendiri, bukan melakukan kehendak Tuhan. Hidup kita di muka bumi ngerti kehendak Tuhan, ngerti tujuan Tuhan. Kalau kita ngerti tujuan Tuhan, kita tahu pasti tujuan kita kemana. Kita akan berlari mengejar itu. Dan tujuan itu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Penting sekali. Ngerti panggilan surgawimu itu apa? Di dalam Kristus, kamu tuh dipakai menjadi apa? Diberkat di marketplace, di pelayanan di gereja, di rumah tangga, atau dimanapun juga kamu ngerti loh. Tujuan Tuhan kamu ditempatkan di satu tempat. Kamu jadi garam dan terang di sana. Bukan nimbrung, bukan orang Jawa bilang roboh-roboh gedang, rubuh-rubuh gedang. Orang kalayak ramai ngomong, ngikut. Sekalipun salah ngikut pendapat kebanyakan orang. Orang ngomong apa diikutin. Tapi kita itu hidup itu punya prinsip dan tujuan Tuhan. Kalau nggak sesuai dengan kebenaran Tuhan, kita bisa menjadi orang yang melawan arus loh. Kita harus menjadi orang yang berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau orang dunia ngomong apa, kita harus ngikutin apa kata Tuhan, bukan kata orang dunia. Makanya jadi orang itu benar-benar radikal ngikutin Tuhan itu. Radikal menjalani
hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, baru hidup akan memiliki dampak yang powerful dan luar biasa. Jangan jadi orang yang asal hidup, asal menjalani hidup. Orang itu kalau nggak punya tujuan hidup di dalam dirinya, dia ditempatkan di suatu kota itu nggak ngerti loh tujuannya apa. Kalau orang itu tahu persis tujuan hidupnya, dia ditempatkan di satu kota, ditempatkan di gereja lokal, tempatkan di satu lingkungan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Engkau dipanggil menjadi berkat loh. Bukan hanya sekedar bikin kekacauan, keributan, nonjolin diri sendiri. Makanya orang itu meski beres dari masa lalunya, harus menang, harus sembuh dari luka masa lalu, harus menang terhadap diri sendiri. Kalau tidak, engkau akan bikin trouble di mana-mana. Orang yang belum beres dengan dirinya sendiri, orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, orang yang belum menang terhadap dirinya sendiri itu ditempatkan dimanapun selalu bikin keributan dan kekacauan. Tinggal sama siapapun selalu berantem. Berhadapan dengan siapapun kerjaannya gegeran. Seperti kucing kerah. Nggak jelas semuanya. Tapi kalau orang itu berdamai dengan dirinya sendiri, menang terhadap dirinya sendiri, bisa mengendalikan diri, menang terhadap masa lalunya, dia bisa jadi berkat, dia tahu persis panggilan hidupnya untuk apa. Berjalan dalam ketepatan ini, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ayat yang ke-15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Semuanya Tuhan akan singkapkan loh. Kalau kamu nggak ngerti pernyataan Tuhan, kalau pikiranmu belum selaras dengan Tuhan, harus diselaraskan supaya Tuhan singkapkan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di ayat 13 dan 14. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Jadi orang itu pengertiannya akan Tuhan itu akan semakin ditambahkan, semakin utuh, semakin kenal Tuhan, semakin bergaul dengan firman, pengertiannya akan Tuhan itu semakin utuh, semakin ungkul, semakin hidupnya diubahkan, karakternya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah, keputusannya berubah, seperti apa yang Tuhan mau. Nah, saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang bertahun-tahun di gereja, pelayanan di gereja, tinggal di gereja, makan di gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Emosinya masih menguasai, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran. Kenapa nggak bisa mengikuti pertumbuhan seperti apa yang Tuhan mau? Kenapa kok pengertiannya tentang Tuhan tidak sampai sempurna? Karena apa? Stop bergaul dengan Tuhan. Tidak memiliki kerinduan dan kelaparan lagi dengan Tuhan. Orang itu kalau memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan, mencari kebenaran, tinggal di dalam kebenaran, hidupnya pasti berubah. Dibawa ke dalam satu level, ke level yang lain, yang berbeda setiap hari. Hidupnya akan mengalami kemenangan. Hidupnya akan mengalami breakthrough. Hidupnya akan mengalami terobosan. Hidup bukannya sekedar hidup, menjalani hidup. Bahkan masih berkutat dalam persoalan dan masalah yang sama. Waktumu akan banyak terbuang sia-sia. Kalau keputusanmu yang kamu ambil itu salah di hadapan Tuhan, bukan seperti yang Tuhan mau, kamu akan tanggung sendiri akibatnya loh. Kenapa? Kamu akan buang waktu sia-sia. Banyak terbuang sia-sia. Harusnya kamu melakukan banyak hal bersama Tuhan, tapi kamu harus tanggung jawab dengan keputusanmu yang salah. Ada orang yang salah nikah, akhirnya waktunya terbuang banyak hanya ngurusin pasangan yang tidak di dalam Tuhan. Bayangkan kalau dia hidup berjalan sama Tuhan. Bayangkan kalau hidupnya dia memiliki pasangan yang dari Tuhan, mungkin dia bisa menggenapi visi Tuhan. Berapa banyak waktu kita terbuang sia-sia karena ngurusin hal yang bukan dari Tuhan. Sekarang kita mulai fokus kepada Tuhan. Kita lihat masa depan kita berjalan sama Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, gak usah dipikirin. Kalau bukan yang kudus, bukan yang mulia, bukan sudah dengar patut dipuji, gak usah dipikirin. Pikirkan sekarang, fokus kepada Tuhan. Semua hal yang melukai, semua yang menyakitin, yang membuat hati kita terluka, singkirin. Jangan dipikirin. Apalagi masa lalumu tuh, yang pernah terluka, diberesin. Kalau engkau punya luka masa lalu dan belum dibereskan, temuin hamba Tuhan, minta dikonselingin. Minta dikonselingin, minta dilayani pelepasan. Yang terikat dengan masa lalu.
yang begitu kuat ngikatnya sampai kamu nggak bisa berpikir tentang masa depan, kamu nggak bisa berpikir dengan jernih. Temuin hamba Tuhan untuk dibereskan. Orang-orang yang pernah trauma masa lalu, pernah diperkosa, pernah dihianati, pernah disakitin, pernah diperlakukan buruk, dan itu belum beres. Beresin dulu hatimu di hadapan Tuhan. Kalau enggak, semua perjalananmu akan terhambat. Kamu akan nanggung beban yang nggak terlalu penting. Kamu nanggung masa lalu yang harusnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Menikmatin semua apa yang Tuhan janjikan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kita itu harusnya hidupnya itu tenang, rileks, dan menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Orang masih pegang, orang masih pikul, orang masih gendong masa lalunya. Dibawa kemana-mana. Dan itu belum dibereskan. Harusnya masa lalumu kamu taruh di mezbah Tuhan loh. Datang kepada Tuhan minta dibereskan. Datang kepada Tuhan minta dilepaskan. Datang kepada Tuhan minta dipulihkan. Jangan di-entertain. Ada orang-orang yang masih seneng ngomongin sakit hatinya. Betapa dia dilukai. Betapa jelek pasangannya. Betapa pahit hidupnya. Betapa bangkrut hidupnya. Selalu dengan bangga diceritakan. Buat apa? Apakah dengan kamu cerita seperti itu membuat hidupmu berubah? Tidak akan berubah. Justru akan mengulangi, bernostalgia dengan masa pahit, dengan masa terluka, masa kekurangan, masa kemiskinan. Sekarang lihat janji Tuhan, perkatakan dan hidupin firman. Engkau akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Engkau akan menikmati terobosan, engkau akan menikmati breakthrough, engkau akan menikmati semua kebajikan Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan sampai hari ini mau hidup kita berkemenangan dalam segala hal dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar hidup dan menjalani hidup. Makanya orang yang hidup sekedar menjalani hidup hari ini harus bertobat balik kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau engkau belum mengerti juga, datangin hamba Tuhan minta dikonselingin. Karena kamu masih terikat dengan masa lalumu, dengan dosa-dosa masa lalu apalagi itu. Masih lupakan masa lalumu dan fokus melihat janji Tuhan. Amin. Biar langkahmu dengan cepat bisa berlari, menggenapi tujuan sampai akhir zaman kita dapat menjadi orang yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita harusnya setiap hari berjalan bersama Tuhan, bukan sekedar berjalan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, nih ayat yang ke-14-nya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Harusnya hidupmu di dalam Kristus kan berkemenangan. Hidupmu di dalam Kristus, dosamu sudah diampuni, dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, ngalami breakthrough, mujizat dan terobosan, dipromosi. Harusnya kan ngalami seperti itu. Tapi pada prakteknya tidak semua orang alami. Bahkan masih babak belur, kacau dan berantakan. Karena apa? Masih kembali ke masa lalu terus. Kembali kepada dosa yang lama terus. Ujungnya kakimu akan terjerat dan susah melangkah, bahkan susah berlari, apalagi berlari, melangkah jadi susah. Kamu akan merangkak dengan pelan. Dan itu pun kalau kamu merangkak di hadapan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta dibereskan Tuhan, minta dipulihkan Tuhan, baru kamu akan mengalami kemerdekaan dan matamu tertuju kepada masa depan. Masa lalumu tidak berguna sama sekali. Hanya tinggal sejarah, tinggal pelajaran mahal yang pernah kita lalui di masa lalu. Tapi hari ini kita akan melihat ke depan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan yang berikan kemampuan dan kekuatan untuk kita berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kemenangan, berjalan dalam breakthrough dan terobosan, berjalan dalam promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Penyerahan hatimu hari ini akan menentukan seperti apa masa depanmu bersama Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia dalam nama Yesus. Tuhan, kami materaikan firman dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami yang paling dalam. Berkati semua orang yang masih terbelenggu. Hamba-Mu berdoa, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dari dosa masa lalu. Dari pengalaman buruk, dari luka batin di masa lalu. Dan Namu berdoa, Tuhan campur tangan, Roh Kudus sendiri yang bimbing dan berkati semua orang yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus diberkatin Tuhan dan diberkatin Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan, oleh biluri saudara Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau tahir, sehat seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, berikan umur panjang dan hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Kami kembalikan segera pujian pengagungan buat kami, buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.